Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Basir dalam video pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Sama halnya seperti eksponen ya, memiliki persamaan dan pertidaksamaan. Untuk pertama kita akan bahas tentang persamaan. Saya sudah buat catatan tentang bentuk-bentuk persamaan dalam logaritma. Yang pertama itu ada bentuk log fx basis A sama dengan log P basis A. Maka fx sama dengan P. Jadi ini ya. Ini karena log basis A-nya itu sama, anggap kita hilangkan ya. Jadi dia menyisakan fx sama dengan P dengan syarat fx lebih besar dari 0. Supaya lebih paham langsung contoh soal itu, tentukan himpunan penyelesaian dari log x kurang 7 basis 2 sama dengan log 12 basis 2. Sesuai dengan bentuk persamaannya, dia hanya menyisakan fx dan P. Sini ini fx, ini P ya. Fx nya x kurang 7, P nya sama dengan 12. X 12 tambah 7 ya, karena dia pindah ruas dari kiri ke kanan, negatif jadi positif, x sama dengan 19. Kemudian syaratnya fx lebih besar dari 0. Fx nya berapa? Fx nya adalah x kurang 7, lebih besar dari 0. X nya berarti lebih besar dari 7. Karena tadi nilai x nya adalah 19, maka x itu lebih besar dari 7 benar ya, karena 19 lebih besar dari 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 19. Gampang ya. Itu dia untuk untuk bentuk persamaan yang pertama. Kemudian bentuk persamaan yang kedua, ini juga saya sudah catat. Bentuknya itu log fx basis A sama dengan log fx basis B, di mana A tidak sama dengan B. Kalau A sama dengan B, maka dia A di sini. A basisnya di sini juga A. Ya. Maka syaratnya fx sama dengan 1. Contoh soal, log x tambah 3 basis 2 sama dengan log x tambah 3 basis 3. Lihat, di sini fx, di sini fx, makanya di sini sama x tambah 3, di sini x tambah 3 juga. Yang berbeda mana? Basisnya di sini A, di sini B. Di sini 2 dan di sini 3. Karena tadi sesuai, A tidak sama dengan B, ya. Maka di sini ya, maka fx sama dengan 1. Fx-nya berapa? Fx-nya x tambah 3 sama dengan 1. Maka x-nya berapa? 1 kurang 3, karena di sini di kiri dia nilai positif, pindah ke kanan dia menjadi negatif. Fx sama dengan negatif 2. Syaratnya itu fx lebih besar dari 0. Fx-nya x tambah 3 lebih besar dari 0. X lebih besar dari negatif 2. X lebih besar dari negatif 3. Karena x adalah negatif 2, maka x-nya, maka himpunannya benar. Negatif 2 itu lebih besar dari negatif 3, karena dia, kalau dia angka negatif, semakin kecil angka negatif, maka nilainya semakin besar. Dan semakin besar angka negatif, maka nilainya semakin kecil. Ya. Itu untuk yang bentuk kedua. Sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga. Nah ya, ini bentuk yang ketiga ya. Bentuk yang ketiga itu log fx basis A sama dengan log gx basis A. Di sini
maka fx sama dengan gx. Syaratnya fx dan gx keduanya positif. Contoh soal, log x tambah 1 ditambah log x kurang 2 sama dengan log 3x tambah 2. Karena di sini basisnya tidak diketahui, maka biasanya basisnya itu 10 ya. Karena udah sama di sini, ini log, di sini log. Tapi di sini lognya ada 2. Ingat, jika penjumlahan logaritma, maka dia jadinya perkalian ya yang ini. Yang untuk nilai fx-nya atau persamaannya. Ini log x kurang 1 tambah log x kurang 2 itu sama saja nilainya dengan log x tambah 1 dikali x kurang 2. Karena ini jika dijabarkan sesuai dengan sifat. Jika kamu bingung, maka lihat sifat-sifat pada logaritma. Ini jadi perkalian sama dengan log 3x tambah 2. Karena sudah sama ini bentuknya dengan ini, maka tinggal coret lognya, menyisakan x kurang 1 kali x kurang 2 sama dengan 3x tambah 2. Nah, ini operasikan, kalikan ke dalam, hasilnya x kurang 2 x kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan 3x tambah 2. Jadi x kurang 2 di sini negatif 3x, pindah ruas jadi negatif 3x ya. 3x tambah negatif 3x negatif 6x. Di sini 2 pindah ke ruas, 2 kurang 2 hasilnya 0, maka menyisakan x kurang 2 x kuadrat kurang 6x sama dengan 0 ya. Nah, ini kita cari faktornya. Faktornya itu x kali x kurang 6. Maka kita mendapatkan x sama dengan 0 dan x sama dengan 6. Ingat, syaratnya itu fx lebih besar dari 0. Fx-nya itu ada 2. Yang pertama ini dan yang kedua ini. Ini jika x kurang 1 sama dengan 0, maka x kurang 1 lebih besar dari 0. X-nya lebih besar dari 1 dan x kurang 2 lebih besar dari 0, maka x-nya lebih besar dari 2. Kemudian gx lebih besar dari 0 ya, karena dia tadi syaratnya sama-sama positif. 3x tambah 2 lebih besar dari 0, 3x sama dengan pindah ruas jadi negatif, x-nya sama dengan negatif lebih besar dari negatif 2/3. Ingat, karena dia harus positif, maka di sini positifnya ada 2 ya. Positifnya itu ada 2, ada 1 dan 2. Nah, positif yang diambil itu yang lebih besar dari 2 atau positif terbesar. Maka yang memenuhi jika x-nya lebih besar dari 2, antara 0 dan 6 itu hanya yang memenuhi adalah 6. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 6. Ya. Masuk ke bentuk selanjutnya. Ya, ini bentuk yang keempat. Di sini bentuknya log fx basis hx sama dengan log gx basis hx. Maka menjadi fx sama dengan gx ya, karena log basis hx-nya sama. Di sini tinggal kita coret ya, tinggal menyisakan fx sama dengan gx. Katanya syaratnya fx dan gx keduanya positif ya. Hx ini juga positif dan hx tidak sama dengan 1. Contoh soal di sini, log 3x tambah 1 basis x tambah 1 sama dengan log 2x tambah 5 basis x tambah 1. Nah, kan sesuai dengan bentuknya tadi, menyisakan fx dan gx. Fx-nya di sini 3x tambah 1, gx-nya itu 2x tambah 5. Maka 3x tambah 1 sama dengan 2x tambah 5. 2x pindah ke ruas menjadi negatif, tinggal x, dan satunya pindah ruas menjadi negatif, tinggal 4. Katanya tadi fx dan gx keduanya positif. Positif itu berarti lebih besar dari 0. Kita substitusikan nilai ini ke persamaan ini. Persamaan gx, fx dan gx. Fx-nya tadi 3x tambah 1, kita substitusikan 3 kali 4 tambah 1. 3 kali 4 12 tambah 1 sama dengan 13. 13 lebih besar dari 1, maka bernilai positif. 3x lebih besar dari 0. 13 lebih besar dari 0 berarti nilai positif. Kemudian yang kedua gx. 2x tambah 5, 2 kali 4 sama dengan 8. 5 sama dengan 13. 13 juga lebih besar dari 0 atau positif. Kemudian hx. Hx-nya x tambah 1.
X tambah 1 substitusikan X sama dengan 4, maka 4 tambah 1, 5. Tadi katanya HX positif dan HX tidak sama dengan 1. 5 itu positif ya, berarti 5 lebih besar dari 0. Dan 5 itu tidak sama dengan 1. Benar. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4, karena X-nya sama dengan 4. Nah, ini ada yang terakhir. Dia bentuk persamaannya pemisalan ya. Sama halnya kayak eksponen. Jadi di sini bentuknya A kali log X basis A kuadrat ditambah B kali log X basis A ditambah C. Contoh soal log X kuadrat. Ini bisa aja X kuadrat ya. Jika bentuknya seperti ini dikuadratkan, maka kuadratnya pindah kemari ya. Makanya dia bentuknya seperti ini jadinya. 3 log kuadrat X kurang 7 kali 3 log log 3 log X basis 3 tambah 12. Jadi jika dimisalkan log X basis 3 itu adalah A, maka kita ubah dulu. Yang log kuadrat X itu berarti log X basis 3 kuadrat dikurang 7 kali log X basis 3 tambah 12. Jadi karena log X basis 3 nya itu adalah A, maka di sini kuadrat ya, karena ini A kali A pangkat 2, maka A pangkat 2 ini tinggal gantikan jadi A, sehingga didapat persamaannya A kuadrat kurang 7A tambah 12 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan, kita faktorkan. Jika dijumlah negatif 7, jika dikali positif 2, 12. Berarti dia bilangannya negatif 3 dan negatif 4. Maka kemungkinan nilainya A sama dengan 3 atau A sama dengan 4. Karena tadi pemisalan A-nya itu log X basis 3, maka kita ubah A sama dengan 3. A-nya itu tadi log X basis 3 sama dengan 3. Berapa nilai X-nya? Gampang. X-nya itu tinggal basisnya dipangkatkan dengan hasilnya. Basisnya 3 pangkat dengan hasil 3 sama dengan 27. Itulah dia nilai X-nya. Kemudian A sama dengan 4. Log X basis 3 sama dengan 4. Berapa X-nya? Tinggal kita pangkatkan basisnya itu atau bilangan pokok pangkat dengan hasil. Maka 3 pangkat 4 sama dengan 81. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan yang ini, yang log kuadrat X basis 3 kurang 7 kali log X basis 3 tambah 12 itu adalah 27 dan 81. Itu nilai X dari A sama dengan 3 dan A sama dengan 4. Paham ya? Gampang. Jadi intinya kamu sering atau kalian lah sering berlatih menjawab soal. Sekian untuk persamaan logaritma ya. Kita masuk ke bagian 2-nya tentang pertidaksamaan logaritma. Nah ya, kita masuk ke pertidaksamaan logaritma. Ada dua kemungkinan, bukan kemungkinan teman. Memang ada dua poin ya, atau dua bentuk untuk pertidaksamaan logaritma. Yang pertama itu monotonaik, sifat fungsinya itu monotonaik atau A lebih besar dari 1 ya. A itu apa? A itu basis. Kita tahu basis letaknya di bagian depan, tapi dia ditulis hurufnya lebih kecil ya. Ini dia. Yang pertama bentuknya A lebih besar dari 1. Basisnya harus lebih besar dari 1. Ini ada dua yang berlaku. Dia log fx basis A lebih besar sama dengan, ini bacanya lebih besar sama dengan ya, log gx basis A. Ini berlaku untuk lebih besar sama dengan atau lebih besar saja ya. Ini sama, lebih besar sama dengan atau lebih besar aja, itu nanti hasilnya juga sama ya. Nah, ingat pertidaksamaan itu ditandai dengan tanda lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Itulah dia. Yang intinya pertidaksamaan itu tidak memiliki tanda sama dengan. Ya. Tidak berakhir dengan sama dengan. Dia harus lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan.
Itu bentuk yang pertama, menyisakan fx lebih besar sama dengan gx. Nah, fx dan gx bernilai positif berarti fx dan gx-nya lebih besar dari 0. Yang kedua itu ada bentuk log fx basis a lebih kecil sama dengan, ini lebih kecil sama dengan, berlaku juga untuk lebih kecil saja ya. Di sini berlaku juga untuk lebih besar saja, ini berlaku untuk lebih kecil saja ya, supaya lebih tahu tandanya. Jadi kita habiskan menyisakan fx lebih kecil sama dengan atau lebih kecil dari gx. Di sini fx dan gx bernilai positif. Bernilai positif. Ini bisa juga ditulis fx-nya itu lebih besar dari 0 atau gx-nya itu lebih besar dari 0. Itulah dia fx dan gx bernilai positif. Contoh soal supaya lebih paham. Log x kurang 6 basis 2 lebih kecil sama dengan log 1 basis 2. Ingat, di sini katanya basisnya lebih besar dari 1. Di sini kita lihat 2, maka kita menggunakan persamaan yang ini atau bentuk yang ini dengan syarat-syaratnya. Maka jika dia lebih kecil, kita lihat yang nomor 2, menyisikan fx lebih kecil sama dengan gx. Fx-nya yang ini fx ya, fx dan ini gx. Fx-nya itu x kurang 6 lebih kecil dari gx-nya itu 1. Negatif 6 pindah ruas jadi positif ya. 1 tambah 6 jadi 7. Ingat, fx dan gx bernilai positif. Karena gx-nya 1 otomatis dia sudah bernilai positif. Baru kita tinggal bentuk ke fx-nya. Fx-nya lebih besar dari 0 atau positif. X kurang dari 6. Maaf, x kurang 6 lebih besar dari 0. X-nya lebih besar dari 6. Di sini kita memiliki dua nilai x ya. Ini x lebih kecil dari 7 dan x lebih besar dari 6. Kita gambarkan menggunakan garis bilangan. Ini garis bilangan ya. Kita yang pertama, x lebih kecil sama dengan negatif 7 di sini ya. Kenapa sih di sini saya bulati secara penuh? Karena dia menggunakan tanda lebih kecil sama dengan, dia secara penuh atau dihitamkan dia ketika tandanya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Karena lebih kecil sama dengan negatif 7 maka nilainya lebih kecil dari 7 maka nilainya ke kiri ya. Berarti lebih kecil sama dengan 7 itu termasuk 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai dia negatif tak hingga. Itu ya, berarti dia arahnya ke kiri. Kemudian nilai x yang kedua itu x lebih besar dari 6. X lebih besar dari 6 berarti dia harus nilainya 7 ya. Tidak pun 7 berarti dia mulai dari 6,1 atau 6,000 sekian. Itu sudah lebih dari 6 ya. Tapi 6 itu sendiri tidak ikut. Makanya dia di sini bulatannya tidak penuh karena dia tandanya lebih kecil tanpa sama dengan. Karena tadi yang 7 ke kiri dan yang kanan, yang 6 ke kanan, maka yang mendapat arsiran secara 2 kali. Maksudnya seperti ini. Saya gambarkan ulang ya. Anggap ini 7 dan ini 6. Tadi lebih kecil sama dengan, berarti di sini secara penuh ya. Lebih kecil sama dengan kemari. Ingat, ini kita arsir dengan tanda seperti ini. Inilah dia daerahnya. Kemudian x lebih besar dari 6. X lebih besar dari 6. Kita tanpa kita penuhi ya. Berarti ini masih kosong. Lebih besar dari 6. Oke, ke kanan. Kita arsir secara berbeda, berlawanan. Ya. Sampai dia seterusnya. Baru yang mana ini yang merupakan himpunan penyelesaian? Yang merupakan himpunan penyelesaian adalah yang mendapat arsiran dua kali. Berarti yang ini ya. Arsiran 2 kali, ini sekali, maka ini. Berarti nilai x-nya di antara ini, x-nya berarti di antara lebih besar sama dengan 6 dan lebih kecil sama dengan 7. Maaf,
lebih besar dari 6 dan lebih kecil dari 7. Lebih kecil dari sama dengan 7. Seperti ini dia penulisan simbolnya. X lebih besar dari 6 kurang dari sama dengan 7. Inilah dia. Paham ya? Itu untuk pertidaksamaan pada nilai monoton naik atau basisnya lebih besar dari 1. Kemudian kita masuk yang kedua. Untuk monoton turun ya. Langsung saja. Ini yang sifat kedua, dia monoton turun. Berarti dia letaknya di antara 0 dan 1. Hanya letak di antara 0 dan 1 itu biasanya sudah pernah saya katakan bahwasanya nilainya pasti negatif ya. Maaf, bukan negatif. Nilainya dia berbentuk pecahan. Ya. Di sini ada dua bentuk kemungkinan. Jika yang pertama bentuknya, jika log fx basis a lebih besar sama dengan log gx basis a, maka dia fx lebih kecil sama dengan gx. Ingat, jika dibentuknya itu lebih besar, karena nilainya dia di antara 0 dan 1, maka dia berkebalikan tandanya. Lebih kecil, lebih besar jadi lebih kecil dari lebih besar. Sama-sama fx dan gx positif ya. Ingat tandanya. Lebih besar jadi lebih kecil, lebih besar jadi lebih kecil. Dan ini maaf di sini juga ini lebih kecil menjadi lebih besar ya. Sama-sama fx dan gx positif. Supaya lebih paham, langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya itu log x tambah 8 basis setengah kurang dari log 10 basis setengah. Karena dia hanya lebih kecil dari 1 dan 0 atau terletak di antara 0 dan 1, kan saya sudah pernah bilang tadi, setengah berarti bentuk pecahan ya. Ingat, yang lebih besar jadi lebih kecil, lebih berarti atau lebih kecil jadi lebih besar. Karena ini lebih kecil, maka menyisakan x tambah 8 dan 10 dia dengan tanda lebih besar. Maka pindah ruas 10 kurang 8 jadi hasilnya 2 ya. Ini untuk x yang pertama nilainya. Yang kemungkinan ini fx, ini gx. Gx-nya sudah pasti 10 positif ya. Kita tinggal proses yang fx-nya x tambah 8, x tambah 8 lebih besar dari 0 karena dia positif, maka x, karena ini positif, ini negatif, berarti lebih besar dari negatif 8. Maka kita buat garis bilangannya. Nah, di sini saya sudah buat untuk yang kedua, lebih besar dari 2, maka dia ke kanan ya. Kita arsir dulu 1. Kemudian x yang kedua ini x lebih besar dari negatif 8. Berarti x lebih besar dari negatif 8. Ke kanan ya, berarti dia negatif 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai seterusnya. Sampai ke positif tak hingga. Maka yang mendapat arsiran 2 kali adalah yang ini. Yang ini berarti dia lebih besar dari 2. X lebih besar dari 2. Paham ya? Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap mencoba contoh-contoh soal dan soal-soal yang lain supaya lebih paham. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.